mobil nasional ditargetkan mulai diproduksi massal paling lambat 2028. Tapi pertanyaannya, siapkah Indonesia membuat mobil sendiri, atau hanya mengganti merek dengan label nasional? Pemerintah menargetkan produksi massal mobil nasional paling lambat pada 2028. Target ini membuka peluang besar bagi industri otomotif dalam negeri. Namun, waktunya terbilang ketat. Industri komponen nasional sebenarnya mengaku cukup siap. Gia menilai, dengan target produksi sekitar 50.000 unit per tahun, lokalisasi komponen sudah bisa mulai didorong. Kuncinya adalah volume produksi dan jumlah model. Semakin banyak volume dan semakin sedikit model yang dikembangkan, semakin ekonomis bagi pemasok untuk berinvestasi dan memproduksi komponen di dalam negeri. Apalagi, industri komponen sudah beradaptasi dengan era kendaraan rendah emisi sejak beberapa tahun terakhir. Dalam kendaraan listrik, komponen yang paling banyak berubah berada di bagian powertrain, seperti baterai, motor listrik, dan power control unit. Industri baterai nasional mulai tumbuh. Sementara produksi motor listrik dan PCU masih menunggu skala ekonomi yang memadai. Namun, persoalan mobil nasional bukan hanya soal bisa memproduksi mobil. Produk seperti apa yang akan dibuat? Siapa pembelinya? Berapa harganya? Dan mampukah bersaing dengan merek asing, terutama kendaraan listrik asal Cina? Pakar otomotif ITB Yanes Martinus Pasaribu menilai, pemerintah harus segera menentukan segmen pasar, desain, rentang harga, hingga mitra platform kendaraan. Sebab, pengembangan mobil baru membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 36 bulan sebelum produksi perdana. Artinya, semakin lambat keputusan dibuat, semakin sempit waktu untuk mengejar target 2028. Di tahap awal, sejumlah komponen berteknologi tinggi juga masih berpotensi bergantung pada impor, mulai dari sel baterai, semikonduktor, drivetrain, BMS, hingga perangkat lunak. Karena itu, roadmap lokalisasi harus disiapkan sejak awal agar peningkatan TKDN tidak mengorbankan kualitas dan daya saing. Tantangan lainnya adalah persaingan. Merek-merek Cina kini menawarkan mobil listrik dengan harga agresif, teknologi digital, desain menarik, hingga jaringan penjualan dan purna jual yang semakin matang. Artinya, mobil nasional tidak cukup hanya mengandalkan label buatan Indonesia atau harga lebih murah. Harus ada keunggulan yang benar-benar berbeda. Dan tentu saja, ada persoalan biaya. Untuk kapasitas awal 50.000 unit per tahun, investasi pabrik diperkirakan mencapai 7 triliun rupiah hingga 11 triliun rupiah. Jika kapasitas dinaikkan menjadi 100.000 unit, kebutuhan investasinya bisa mencapai 13 triliun rupiah hingga 18 triliun rupiah. Jika seluruh ekosistem dihitung sampai tahun kelima, kebutuhan dananya diperkirakan bisa mencapai 28 triliun rupiah hingga 41 triliun rupiah. Disinilah dukungan pembiayaan pemerintah, termasuk melalui Danantara Development Management Fund, dinilai bisa menjadi katalis untuk menarik investasi swasta. Namun, pemerintah tidak harus membangun semuanya dari nol. Penggunaan fasilitas produksi yang sudah ada dan menggandeng mitra berpengalaman bisa menjadi jalan untuk mempercepat produksi sekaligus menekan biaya. Jadi, 2028 bukan sekadar soal kapan mobil nasional keluar dari pabrik. Yang jauh lebih penting adalah apakah Indonesia mampu membangun merek, teknologi, pemasok, tenaga kerja, dan rantai industri yang benar-benar dikuasai di dalam negeri. Karena kalau hanya mobilnya yang berlabel nasional, tetapi teknologi dan komponennya masih bergantung pada luar negeri, apa gunanya mobil nasional ini? Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.